Hari ini kita akan belajar mengenai studi kasus pelibatan stakeholder yang gagal. Sebelumnya kita pernah belajar bagaimana studi kasus pelibatan stakeholder yang berjalan dengan bagus, yaitu pada kasus Danone Aqua. Nah, kali ini kita akan membahas studi kasus kegagalan pendekatan kepada stakeholder, yaitu pada kasus sengketa lahan warga versus Sentul City. Sebelum membahas soal teknisnya, saya ingatkan kembali mengenai bagaimana kita melakukan strategi komunikasi. Dalam strategi komunikasi, kita harus tahu siapa stakeholder kita, siapa pemangku kepentingan kita yang jadi sasaran. Ya, itu penting sekali diketahui siapanya. Yang kedua, kita juga harus tahu bagaimana sikap stakeholder terhadap masalah yang kita hadapi. Apa persepsi mereka tentang kasus yang sedang melibatkan mereka? Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka tawarkan? Jadi, kita harus mengetahui bagaimana sikap, pandangan, pendapat, perspektif dari stakeholder yang terkait dengan perusahaan kita. Yang ketiga, kita juga harus tahu bagaimana kita mengadakan pendekatan kepada pemangku kepentingan itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita tawarkan kepada mereka? Apa yang mereka bisa menarik perhatian supaya bisa berdialog, berdiskusi dengan kita untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, kita akan menjawab kasus posisi di Sentul City ini. Sebagaimana mungkin kita ketahui bahwa masalah lahan di Sentul City ini berawal dari somasi PT Sentul City terhadap Rocky Gerung. Pihak Rocky Gerung diminta mengosongkan lahan dan membongkar rumahnya yang ada di Bojongkoneng. Ada 2 surat somasi yang dikirimkan Sentul City ke Rocky Gerung, isinya meminta Rocky Gerung mengosongkan tanah dan membongkar rumahnya. Rocky yang dikenal sebagai kritikus pemerintah itu pun melawan. Perlawanan yang dilakukan Rocky Gerung lantaran ada 6.000 orang lagi yang diklaim bernasib sama dengannya. Rocky bahkan mengadukan permasalahan itu ke Komnas HAM. Kemudian Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bogor tentu saja dia harus turun tangan. Nah, di sini kita akan meneliti siapa saja stakeholder yang terlibat di Sentul City. Ada yang internal, ada yang eksternal. Ada yang internal itu adalah pemilik dari Sentul City, owner. Kemudian shareholder, pemegang saham, komisaris, direksi, dan karyawan dari PT Sentul City. Sedangkan stakeholder eksternal itu masyarakat setempat yang dipimpin oleh Rocky Gerung. Juga LSM dan kelompok penekan, pakar hukum pertanahan, tokoh-tokoh kritis vokalis, anggota DPR, opinion leader dan influencer, pemerintah kota Kabupaten Bogor dan Badan Pertanahan Nasional ini adalah stakeholder yang terlibat dalam kasus Sentul City. Jadi sebagaimana dilaporkan media, narasi yang terjadi di Sentul City adalah ricuh. Sengketa tanah Rocky Gerung dan warga versus Sentul City itu menjadi ricuh karena bulldozer di sana sudah merangsek mau merobohkan tanah dan pemukiman dari warga yang jumlahnya 6.000 orang tersebut. Rocky Gerung pada saat itu disomasi. Tanahnya yang sudah dia diami beberapa tahun diklaim oleh Sentul City. Tapi Rocky Gerung tidak berdiam diri karena dia merasa punya hak dan dia telah membeli tanah yang dia tinggali itu, maka
dia siap untuk menggugat balik Sentul City. Tidak tanggung-tanggung. Gugatannya mencapai 1 triliun. Luar biasa, 1 triliun itu duit semua itu. Lihat saja persoalannya, kenapa Sentul City itu digugat oleh Rocky Gerung dan para pemukim di sana. Karena pihak perusahaan, yaitu PT Sentul City Terbuka, itu memasang plang-plang di depan pemukiman rumah mereka bahwa tanah tersebut telah dimiliki oleh Sentul City. Dan siapa yang merusak, mendatangi, diancam pidana penjara maksimal 7 tahun sesuai pasal 167, 1385 dan KUHP pidana. Jadi luar biasa pihak perusahaan menekan penduduknya dengan memasang label-label plang-plang yang menyatakan bahwa tanah ini milik PT Sentul City dan barang siapa masuk ke dalamnya akan dipidana dengan ancaman maksimal 7 tahun. Nah, selain itu, kericuhan makin memanas karena Sentul City menyebut Rocky Gerung membeli tanah dari Napi. Rocky Gerung kemudian menyerang balik bahwa ternyata bos Sentul City itu pernah ditahan oleh KPK. Jadi kalau Rocky Gerung dituduh membeli tanah dari Napi, sebaliknya Rocky Gerung menuduh bos Sentul City itu adalah narapidana yang ditahan oleh KPK dalam kasus tanah juga tentunya. Dukungan terhadap Rocky Gerung juga tidak main-main. Banyak kalangan penekan bergabung untuk menentang Sentul City. Antara lain adalah Komnas Haris Azhar. Haris Azhar merasa bahwa ada keanehan di situ. Kenapa tiba-tiba Sentul City bisa keluarin HGB? Dari mana urusannya dia bisa mendapatkan itu? Kemudian Haris Azhar dan Rocky Gerung menyebut bahwa negara telah membantu perusahaan untuk menggusur orang-orang yang sudah lama tinggal di situ. Jadi isunya merempet kemana-mana, bahkan menuding bahwa negara telah membantu perusahaan untuk menggusur orangnya dengan memberikan hak guna bangunan yang tidak jelas juntrungan prosesnya. Tapi pihak Sentul City juga menyatakan bahwa dirinya tidak bergeming. Pokoknya kami punya 2 sertifikat HGB di situ. Kemudian perlawanan meningkat melibatkan dari tokoh-tokoh kritis, tokoh-tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, Amin Rais. Dia berkumpul di rumah Rocky Gerung dan mereka menyiapkan reformasi jilid 2 jika Sentul City tetap menggusur Rocky Gerung dan 6.000 orang warga di Bojongkoneng tersebut. Dengan demikian, Sentul City menghadapi perlawanan dari rakyat. Buntut kasus dengan Rocky Gerung dan penduduk, Riza Ramli mendesak perdagangan saham Sentul City di stop. Dengan adanya desakan perdagangan saham ini, jelas saham dari Sentul City di indeks harga sahamnya anjlok. Dan ini negatif kepada perusahaan karena persoalan yang ricuh, ada desakan-desakan sehingga berakibat negatif terhadap perusahaan dan harga saham perusahaan menjadi rontok. Bahkan Rocky Gerung mengancam akan membongkar siapa pemegang saham Sentul City. Tapi dengan ancaman-ancaman balik dari Rocky Gerung dan kelompok-kelompok oposisi, maka bulldozer Sentul City yang tadinya meraung-raung di daerah itu menjadi hilang, menjauh dari rumah Rocky Gerung. Jadi ini adalah perlawanan rakyat yang mengakibatkan perusahaan akhirnya
tidak bisa mengendalikan keadaan dan terpaksa harga sahamnya negatif, kemudian dia berusaha untuk berdamai dengan Rocky Gerung dan kawan-kawan. Setelah ada di ujung tanduk, karena dia gagal melakukan pendekatan kepada stakeholdernya, Sentul City akhirnya terpaksa harus berdamai dengan Rocky Gerung dan 6.000 orang warga setempat untuk menyelesaikan persoalan ini jangan sampai berlarut-larut. Akhirnya Sentul City menyerah. Mau menurut dengan rencana Rocky Gerung yang akan menjadikan kawasan itu adalah kawasan hijau, bukan kawasan dari perumahan. Itulah kisah contoh bagaimana perusahaan tidak berhasil melakukan pendekatan kepada stakeholdernya. Jadi bagaimanapun pendekatan kepada stakeholdernya itu harus diutamakan supaya jangan terjadi kericuhan yang mengakibatkan kerugian kepada perusahaan. Tugas Anda 1 jam mendatang adalah menganalisis mengapa Sentul City gagal dalam melibatkan stakeholdernya. Jadi bayangkan Anda adalah bagian dari PT Sentul City yang sedang berhadapan dengan warga, Rocky Gerung dan 6.000 orang warga. Bagaimana Anda berupaya supaya pelibatan stakeholder ini berlangsung baik, tidak gagal seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi tugas Anda adalah berpikir sebagai pihak Sentul City yang berhadapan dengan Rocky Gerung dan 6.000 warga setempat, bagaimana melibatkan mereka supaya mereka bisa diajak bekerja sama sehingga pihak perusahaan berhasil dalam mendekati para stakeholdernya. Tulis 1 lembar halaman saja dan kirim ke akusaini@yahoo.com.